wabarakatuh, macam nepung di skin Anda sedang menyaksikan Baca Komik bareng. Kali ini akan kita review komik-komik. Ini harganya 1.500-an. Gue beli di abang-abang mainan keliling ya. Satunya 1.500 coy, murah coy. Murah apa kita ketipu sih, nggak tahu juga. Murah, oke. Ini soalnya cuma ada 1, 2, 3, 4 lembar, 5 lembar gitu loh. Baca yang ini nih, Legenda Sumur Okiku. Legenda Sumur Okiku nih. Zaman dahulu kala di Jepang, hiduplah seorang pelayan samurai yang bernama Okiku. Anjing, cantik banget tuh. Dia jatuh cinta kepada Daijiro, seorang samurai pengikut daimyo sekitar zaman feudal Jepang. Wah, Tuan Daijiro gagah sekali katanya. Majikan dari Okiku tersebut dan samurai daimyo yang lain sedang merencanakan pemberontakan untuk menggulingkan tuannya. Oh, jadi terselubung. Majikan dari Okiku. Oke. Rencana kita harus berhasil, jangan sampai bocor rahasia ini. Terus, namun rencana itu diketahui oleh Okiku. Sinetron Indonesia ada yang ngomong di situ, kedengaran di sini. Mereka tidak menyadari keberadaan Okiku yang sedang mendengarkan rencana busuk mereka. Bukan gitu. Ini bacot bertiga ini kok bisa kedengeran sampai sini gitu ya. Setelah mengetahui semua rencana jahatnya, majikan Okiku langsung memberitahunya kepada Daijiro. Salah. Hah? Setelah mengetahui semua rencana jahat majikannya, Okiku langsung memberitahukannya kepada Daijiro. Mereka berencana melakukan pemberontakan. Di luar dugaan, ternyata Daijiro adalah otak di balik rencana pembunuh. Dia menjadi pemimpin para samurai untuk menggulingkan kekuasaan yang sah. Untung saja kamu memberitahukan rahasia itu kepadaku. Kalau tidak, semua rencana kita akan gagal. Astaga, Tuan Daijiro, ternyata kamu. Daijiro memerintahkan samurai yang lain untuk menghukum mati Okiku karena mengetahui rahasia mereka dan mencegah, bukan gitu sih, mereka bacotnya terlalu gede gitu ya. Tangkap dia, jangan sampai lolos. Okiku, tidak. Kabur. Okiku dihukum mati dengan cara dilempar ke dalam sumur hidup-hidup. Panas sumur nih. Sejak saat itulah tiap hari seringkali terdengar suara tangisan dalam sumurnya. Barangkali masih hidup, Cok. Itu arwah kesayangan. Itu adalah suara harapan hantu Okiku yang bersedih karena arwahnya tidak tenang. Tidak tenang. Kemudian malam hari berikutnya, hantu Okiku merangkak keluar dari sumur. Rambut panjang terurai sampai ke tanah. Dia memakai kimono putih dan penggelangan tangannya menjadi menjuntai ke bawah. Wah, wanita itu. Hantu Okiku itu menuntut balas atas kematiannya. Dia menghabisi nyawa semua samurai yang membunuhnya, termasuk Daijiro. Jadi permasalahan yang akan menggulingin itu majikannya tuh gimana? Enggak, jadi kepotong, jadi malah arwah yang gentayangan. Legenda Dracula nih. Jonathan Henker ditugaskan oleh kantor pengacaranya untuk pergi mengunjungi Count Dracula di purinya di Transylvania guna mengurus pembelian beberapa rumah di London, Inggris. Oh, jadi dia disuruh untuk mengurus hal-hal yang begituan ya. Akhirnya sampai juga, semoga semuanya lancar katanya. Awalnya Jonathan tak mengira bahwa kliennya adalah makhluk vampir. Hingga akhirnya ia menemukan beberapa keanehan di puri tersebut dan menyadari bahwa dirinya terperangkap dalam Dracula. Selamat datang Tuan Hacker. Walau akhirnya Jonathan bisa meloloskan diri dari puri Dracula tersebut, namun jiwanya terguncang dan menderita hingga harus dirawat. Jadi gila mungkin ya. Ketika sembuh, Jonathan pulang ke Inggris dan menikah dengan Mina. Oke, itu udah berlanjut. Oh, jadi udah lupa. Merupakan sahabat
Lucy Westerna Lucy siapa lagi? Adapun Count Dracula, setelah urusan dengan Jonathan Henker selesai, ia segera berangkat ke Inggris dengan membawa beberapa peti dan penumpang kubah. Dan menumpang kapal. Oh, Dracula tuh jadi menumpang kapal gitu. Kapal yang ditumpangi itu terombang-ambing terlempar di pantai Whitby, Inggris. Ketika sampai di pelabuhan, saksi mata menceritakan tak ada seorang awak kapal pun yang selamat. Semua dibunuh oleh sosok iblis menyeramkan. Oh. Oleh Dracula berarti dibunuh. Astaga ya Tuhan. Nggak, kenapa? Saksi mata yang juga merupakan seorang nelayan itu menceritakan bahwa sosok iblis itu menyeramkan itu berubah menjadi seekor anjing besar yang melompat dari kapal dan kabur menuju pemakaman. Ini vampir kok jadi manusia anjing? Ya aku jadi gitu atau ada temennya itu? Tahu sih. Dracula adalah setan Bengis. yang tak punya hati. Dia bisa muncul kapan dan di mana saja dalam batas kemampuannya. Dia bisa berubah menjadi binatang buas seperti serigala, beruang atau kelelawar. Emang iya perasaan kelelawar doang nggak? Apa iya bisa serigala gitu? Bisa kan kok bisa. Korban pertama yang dipilih Dracula di Inggris adalah Lucy. Oh, sahabatnya yang itu. Yang mau dinikahi. Sahabat istrinya yang Mau jadi korban. Jadi ada hubungannya juga ya. Beberapa pria sekaligus yaitu Quincy Morris dan Lord Godalming. Walaupun akhirnya Lucy memilih Lord Godalming sebagai calon suaminya, sebagian tiba-tiba terkejut ketika kesehatan Lucy menurun drastis. Berarti Lucy lebih memilih gaming ya, kita gaming. Lucy selalu tampak lemas dan kekurangan darah. Di lehernya tampak 2 luka bekas gigitan. Oh, jadi vampir juga lah intinya si Lucy. Prof. Hensling bukanlah dokter biasa dari Dimas. Prof. Hensling inilah akhirnya diketahui apa yang menjadi penyebab sakitnya Lucy. Nyawa Lucy kan. Iya, Lucy jadi vampir. Hah? Ternyata benar Lucy menjadi vampir. Dengan sangat terpaksa jasad Lucy harus ditusuk jantung dengan pasak kayu, dipenggal kepala oleh Prof. Hensling dan rekan-rekannya. Kau bukan lagi Lucy, matilah kau iblis. Setelah kematian Lucy, Van Hensling beserta Dr. Sword Godalming dan pasangan Jonathan dan Mina Hecker memburu keberadaan Dracula di Inggris. Kelima orang ini bersatukan untuk memburu Dracula karena orang yang mereka kasihi, Lucy Western, telah mati. Mereka mendatangi rumah-rumah yang dibeli Dracula di Inggris hingga membunuhnya ke puri Dracula di Transylvania. Akhirnya mereka berhasil memusnahkan dan membuangnya ke neraka paling dalam hingga tak lagi mengganggu umat manusia yang berada di bumi ini. Emang bisa gitu ke neraka yang paling dalam? Iblis jahat seperti enggak. Nih. Yang pertama emang siapa sih namanya? Jonathan Henker. Jonathan Harker. Emang di belakang dia ada diceritain lagi nggak sih? Jonathan Harker. Udah sampai yang nikah sama itu temennya si Lucy. Jadi malah si Lucy yang diceritain ya. Bukan si Jonathan Henkernya. Si Lucy temennya istrinya si Jonathan Henker gitu. Kocak emang. Sama kayak sebelumnya. Wow, sangat menarik sekali komik-komiknya teman. Jangan lupa kalian tunggu lagi cerita komik-komik 1500-annya lagi. Jangan lupa subrek Ya, jangan skip.